Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. فنوينا التعلم والتعليم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تعالى وقربه وثوابه. Kembali kita bertemu dengan Majlis Ilmi Al-Hadith wa Ulumih dengan kitab Nuzhatin Nazar fi Tawdihi Nukhbatil Fikr lil Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai al-mutaba'at atau al-i'tibar bil mutaba'at wasyawahid. Kita telah mengetahui masing-masing dari ketiga istilah itu, al-mutaba'ah, kemudian asyahid, kemudian al-i'tibar, masing-masing misal untuk keduanya, dan kita sampai ke suatu natijah atau khulasah bahwasanya mengenai ucapan atau ungkapan para muhaddithin ketika mereka menyebutkan walahu mutabi' atau walahu syahid, ketika mengungkapkan istilah-istilah tersebut ada toleran dalam hal itu, sebagaimana ibarah mereka para muhaditsin, wal amru fihi sahlun. Jadi kalau dibalik itu tidak ada masalah yang besar untuk al-hukmu 'ala al-hadits atau untuk sina'ah hadithiyah. Kemudian sekarang kita masih masih berada di sekitar hadis makbul. Termasuk pembahasan selanjutnya kita ketika kita memulai hadis sahih sampai sekarang kita masih berada di sekitar hadis makbul. Hadis-hadis yang diterima, baik itu sahih atau hasan, masih di dalam hadis makbul, sahih atau hasan. Oleh karena itu, pembahasan pada hari ini adalah mengenai al-muhkam wal mukhtalif atau mukhtalifil hadis atau mukhtalafil hadis. Kama qala المصنف رضي الله عنه ونفعنا به دارين أمين ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول فضل غير معمول به لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم وأمثلته كثيرة. Jadi kan kita sekarang masih berada di sekitar hadis makbul, sahih atau hasan. Dari sini kita nampak manhaj atau tartib Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk kitab beliau ini, Nukhbah dan Nuzhah. Setelah beliau kemarin cerita mengenai taqsimul hadis dari segi ta'addud turuqihi, yaitu mutawatir, kemudian ahad beliau bagi kepada 3. Di dalam ahad itu disitulah keluar sahih ini, kemudian keluarlah hasan. Ini digabungkan menjadi ada ishtirak dalam nama al-qabul. Sekarang takriban sebelum kita masuk nanti ke nasikh wal mansukh, kita masih berada di sekitar hadis makbul sampai nanti ke ta'bir beliau, ibarah beliau tsummal mardud. Di situ baru mulai masuk ke hadis yang mardud atau yang ghair makbul, dengan ibarah lain dhaif. Sekarang kita mau membahas mengenai al-muhkam wal mutasyabih. Wa mukhtalifil hadis. Mutasyabih itu fi ulumil Quran. Al-muhkam wal mukhtalif atau mukhtalifil hadis. Pembahasan ini adalah pembahasan matan. Oleh karena itu ada ishtirak untuk pembahasan ini ya, dalam akthar atau lebih dari satu fan syar'i, ilmi syar'i. Kita di sini ilmu hadis, begitu juga usuliyin, dan mereka, kalau saya bilang mereka aula untuk hadzal mabahath atau pembahasan ini, laisa biba'id. Yang ketiga, ulumul Quran. Cuman bedanya apa, itu khusus dengan apa? Dengan Quran. Adapun usuliyin, pembahasan itu di hadis, yaitu pembahasan ta'arud. At-ta'arud.
yang mereka bagi kepada 4 bagian. Itu kalau berdasarkan mustawal waraqat atau yang di atasnya sedikit. Ta'bir di sini atau istilah yang dipakai untuk 3 makna itu atau 3 fan ini, ulumul hadis menggunakan istilah apa? Al-muhkam wal mukhtalif. Kalau di ulumul Quran al-muhkam wal mutasyabih. Saya nggak bilang sama dari segala wajah, dari segala aspek. Saya sudah sebutkan satu perbedaan tadi. Tapi ada kesamaan atau dekat pembahasannya. Al-muhkam wal mutasyabih di sana. Karena di sana muhkam mutasyabih itu am. Tidak muqayyad dengan adanya mu'aradah di ulumul Quran. Di sana ta'rifnya itu yang muhkam yang enggak ada iskalnya. Jadi mu'aradah atau ghumud fil ma'na itu semua iskal. Masuklah mu'aradah atau ghumud fil ma'na, begitu juga mutasyabihnya. Tapi di sini muhkam mutasyabih berkaitan dengan ada mu'aradah atau tidak ada mu'aradah. Kemudian dari situ keluarlah apa? Mauqif para ulama muhaditsin atau usuliyin. Kalau di usul am ta'arudun nutqain di situ, nutqain di sini atau ya fil ahkam ada 4. Di sana juga ada pembahasan yang untuk apa? Hadis yang disebut dengan atau yang berada di bawah bab ta'arud. Begitu juga yang berkaitan dengan usul fiqh, muhkam dan mutasyabih. Jadi al-usul menggabungkan 2 fan ini. Ulumul Quran ada, ulumul hadis ada di usulul fiqh. Tamam? Di sini nampak atau mada ahamiyat ketiga fan ini. Karena ada tadakhul antara ba'di mabahith dari ketiga fan ini. Bahkan saya enggak hasar pada 3 fan ini. Bisa jadi lebih atau ada fan yang lain yang juga memasukkan sebagian bahasan ini atau pembahasan ini bidzat atau bil khusus kepada fannya. Kata beliau di sini apa? Tsummal maqbulu. Ini ma yu'ayyid ungkapan saya tadi. Kita masih berada di maqbul. Yang qasimu aidan terbagi juga, berarti ada pembahasan sebelumnya. Sebagaimana beliau sudah membahas al-maqbul ke beberapa taksim dari satu i'tibar. Ini dengan i'tibar lain. Jadi dipahami biqauli yang qasimu aidan sudah ada taqaddama taksim beliau untuk al-maqbul. Tamam? Kata beliau ila ma'mulin bihi wa ghairi ma'mulin. Di sini taksimnya itu yang beliau kehendaki. Jadi ada hadis makbul, ada hadis sahih tapi tidak diamalkan. Ada hadis hasan tadi tidak diamalkan. Jadi di sini perlu para ulama mentanbih hal ini. Ya, sehingga bahkan juga kalau di Imam Suyuti di Tadrib fi kutubil mustalah umuman mentanbih bahwasanya ada yang namanya hadis makbul tadi tidak diamalkan. Tamam? Ada hadis makbul tapi tidak diamalkan. Hadis sahih tidak diamalkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari tapi tidak diamalkan. Hadis diriwayatkan Imam Muslim di sahihnya tapi tidak diamalkan. Di mana ahamiyah pembahasan ini? Karena kebanyakan orang, bahkan yang muntasib ke ilmu sekalipun, dari yang tidak multazim dengan manhajil ulama, mereka berpaham atau memahami yang bagi kita pemahaman mereka itu bukan faham tapi apa? Auham atau mughalatat. Maknanya bagi mereka setiap hadis sahih pasti diamalkan. Apakah benar? Jawabannya tidak benar. Tidak benar. Tamam? Di sini ada nukul kemarin di tadrib. Saya bacakan di sini penting supaya untuk mentakkidkan masalah ini saya sekarang sengaja mewaqfah di ibarah ini. Walaupun Al-Hafidz Ibnu Hajar bahkan mu'alliq sendiri sudah lewatin. Ma'mul ghair ma'mul bihi li'annahu in salima minal mu'aradah, langsung ke mu'aradah kemudian masuk ke muhkam. Tapi kita penting untuk berhenti di sini. Kata beliau di sini apa? Ketika Imam Suyuti membahas mengenai atau menukilkan ibarah Al-Hafidz Ibnu Hajar mengenai hadis sahih, apakah para ulama sebelum beliau atau sebelum Ibnu Shalah mensyaratkan hadis sahih itu mesti intifa'u syudzuz, disyaratkan intifa'u syudzuz atau tidak disyaratkan, intifa'u illah disyaratkan atau tidak. Beliau menyinggung sini Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagaimana dinukilkan dari nukat beliau, nukat kubra. Ini saya enggak ketemu kitabnya. Karena nukat yang sampai kepada kita bukan kubra. Kata beliau sini kan nukilan Imam Suyuti dari Ibnu Hajar. Tsumma qala fa in qila yalzamu insamal hadits sahihan wa la yu'mal bihi. Jadi Imam Ibnu Hajar memahami dari taksis beliau di ibarah-ibarah beliau sebelumnya, kesimpulannya berarti ada hadis sahih tapi tidak diamalkan katanya. Beliau jawab sendiri, qulna la mani' min dzalik. Enggak apa-apa
Artinya nggak apa-apa kalau kita bilang ada hadis sahih tapi tidak diamalkan. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Amirul Mu'minin fil hadis, la mani' min dzalik. Maknanya ada hadis sahih tapi tidak diamalkan. La mani' min dzalik, laisa kullu sahih yu'mal bihi. Tidak semua hadis sahih diamalkan. Jadi berapa hadis sahih Bukhari, berapa hadis sahih Muslim? Semuanya sahih, kita sepakat. Ittafaqul ulama ala talaqqi biqabul untuk sahihain dan kitab-kitab yang lain yang multazim sahih seperti Al-Muwatta kecuali Al-Balaghat itu pun sudah diwasal. La mani' min dzalik. Bidalilin, apa dalilnya? Apa dalil bahwasanya hadis sahih ada yang tidak yu'mal bihi? Dalilnya mansukh. Hanya saja kita nggak akan membahas nasikh wal mansukh pada hari ini. Karena kebetulan di sini nasikh wal mansukh beliau khususkan dan pembahasannya panjang. Khusus perlu satu majelis kalau mau di 1 jam kan. Apa dalil? Kenapa bisa sahih nggak yu'mal bihi? Contoh, saya sekarang min babi ta'jilin manfa'ah. Supaya jelas, saya sebutkan misal. Nanti saya akan nukilkan sebagian kalam ulama bahwasanya ulama muhaddithin. Bukan ulama biasa ya. Ulama umuman tidak. Tapi saya taqid, ulama mereka juga muhaddithin. Atau murid dari para muhaddithin al-hufadh. Dalilnya adalah mansukh. Hadis contohnya. Kana akhirul amrayni min Rasulullah SAW. Tarkul wudu'i mimma masatin nar. Tamam? Tarkul wudu'i mimma masatin nar. Ini menunjukkan, atau hadis ini bercerita tentang apa? Bahwasanya pernah ada hadis Nabi SAW. Bahwasanya siapa yang makan makanan yang dipanggang. Artinya makan yang tersentuh api wajib wudu. Akan tetapi hadis ini mansukh. Apa mansukh? Hukumnya ini hilang, zala. Walaupun hadisnya tetap sabit. Hadisnya tetap kita akan ketemui ini di kitab. Bahkan fi sahihain. Kemarin beberapa pertemuan sebelumnya saya sudah menyinggung bahwasanya Imam Bukhari, Imam Muslim bagaimana cara beliau menyusun hadis. Kenapa Imam Muslim, sebagian ulama mengedepankan Sahih Muslim dari Sahih Bukhari. Faktornya, salah satu faktor utamanya adalah tertib Imam Muslim yang cenderung memang murattab, lebih sistematis dari segi susunan ya, bukan dari segi sina'ah hadithiyah. Dibandingkan Imam Bukhari yang cenderung kalau tidak secara zahir seolah-olah tidak tersusun rapi sebagaimana yang disusun oleh Imam Muslim. Walaupun Imam Muslim tidak meletakkan bab atau judul untuk setiap pembahasan atau setiap kumpulan hadis. Jadi beliau mulai dari yang mansukh dulu, yang mutlak dulu, yang am dulu, baru yang mansukh itu disebutkan nasikhnya, kemudian yang mutlak, yang beliau dahulukan mutlak, disebutkan muqayyidnya, kemudian yang umum disebutkan takhsis. Jadi antum kalau baca satu bab aja di Muslim, hadis-hadis awal itu akan membuat antum bingung. Kenapa kok Nabi SAW tidak sholat, bilang tidak sah sholat makmum yang imamnya itu duduk. Ini kalau berhenti di hadis itu, ternyata di akhir-akhir hadis Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sama kedudukan sama-sama sahih, ternyata hadis itu mansukh. Artinya apa? Tidak diamalkan sekarang. Padahal hadisnya sahih dari segi hukum muhaddithin, dari segi sina'ah hadithi, hadisnya sahih. Bahkan sahih ala syarti Muslim bahkan di Bukhari juga seperti itu. Ternyata hadis ini mansukh hukumnya. Artinya apa? Tidak diamalkan. Padahal sahih. Silahkan. Tamam. Walaupun ini sebenarnya bukan semua orang bisa lakukan hal itu untuk bahas. Kalau saya suruh bahas bahithin atau muntasibin ilal ilm atau tulabil ilm. Kata beliau di sini apa? Kata Imam Syekh Awamah menta'liq ibarah Imam Suyuti, naqlan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata beliau, "Hadza an-naqlu alladhi ba'da muttasil an Ibnu Hajar." Tamam. Bahwasanya ini adalah ibarah Ibnu Hajar menyatakan bahwasanya ada hadis sahih tapi la yu'mal. Wa kanu kulli haditsin sahih la yu'mal bihi. Bahwasanya hadis sahih tapi tidak diamalkan itu amrun ma'rufun sya'in inda a'immatis salaf. Adalah sesuatu yang ma'ruf. Sudah ma'ruf. Ma'ruf bagi siapa? Bagi ulama salaf. Ini bagi mereka-mereka yang yang mutamassikin dengan salaf. Ayo kita sepakat di sini, kita sama-sama berpegang dengan salaf. Salah satu pegangan salaf apa? Ulama salaf bilang bahwasanya bukan semua hadis sahih diamalkan. Jadi ada hadis sahih tadi tidak diamalkan. Ini bukan ungkapan saya, melainkan ini yang dinukilkan, yang disepakati atau bahkan sudah masyhur, fenomenal, terkenal, masyhur di kalangan ulama, bahkan salaf. Kemudian mutaakhirin juga tahqiq ternyata benar bahwasanya tidak semua hadis sahih diamalkan. Di sini kita mau taghyir atau perbaiki tashihul fikr, cara berfikir.
Jadi jangan ada yang yathak, jangan ada yang ngerjain kita sekarang. Jangan ada, ini jalan tanda kutip. Mereka ingin ngerjain kita, bilang. Sehingga mereka apa? Setiap hadis sahih pasti diamalkan. Ini enggak, ini orang enggak shadik, ini orang ingin ngerjain kita sebagai muslimin. Supaya bikin apa? Ribut. Padahal ulama sudah sepakat. Bukan semua hadis sahih itu diamalkan. Bagaimana menjelaskan? Saya sudah jelaskan tadi. Lakin laisa min babi amal sunnah. Cuman hadis yang tidak diamalkan itu tadi bukan karena kita mengingkari sunnah. Tamam? Ini penting. Jangan dipahami kita tidak mengamalkan hadis ini, tapi yang diamal hadis ini. Ketika saya tidak mengamalkan hadis ini, secara hukumnya, bukan artinya tarkus sunnah atau ingkar bis sunnah. Hasyahu ma'adallah wa hasyahu. Bukan seperti itu, kata beliau. Innama huwa min babi taqdimil amal bi hadits akhar. Hanya saja atau melainkan hal itu dilakukan untuk mengedepankan mengamalkan hadis yang lebih utama untuk diamalkan karena dia nasih, karena dia datang belakangan. Kemudian hukumnya menasakh atau menghapus dengan bahasa ini dan ibarah mudahnya hadis yang mutaakhir. Wa hadzal kalam minal hafidz yu'ayyidu. Tamam, kata beliau sini apa? Tamam. Atau mengamalkan dalil siwahu. Kadang-kadang hadis ini berkontradiksi dengan Quran. Di sini kita mau tarjihin apa? Atau di sini kita mau ngamalin yang mana? Quran. Tamam? Karena di sini dalil siwahu, dalil sini baik itu hadis atau Quran. Tapi bukan di sini bahasanya. Wahadi muhimmatul Sekarang ini siapa ini yang ini kerjaan siapa ini untuk menyatakan ini nasikh, ini mansukh. Ini diamalkan, ini enggak diamalkan. Mungkin pernah dengar ibarah Imam Ahmad, laula Syafi'i la dhalalna. Imam Syafi'i, Imam Ahmad kan hafal 1000 hadis, artinya 1.000.000 hadis. Hafidh, walaupun beliau multazim la yuhadits illa min kitab. Tamam, itu masyhur dari beliau. Tapi apa kata beliau? Kalau enggak datang Imam Syafi'i kami sesat. Kenapa? Karena kami enggak tahu yang mana diamalkan. Ini kok kami lihat hadis kami hafal, tapi kok saling tadarub, kontradiksi. Yang mana yu'mal, yang mana diamalkan, apakah digabung? Enggak tahu. Enggak tahu bagaimana mengamalkannya, bagaimana menyikapinya. Sampailah datang Imam Syafi'i, datanglah risalah beliau. Di situ beliau sebutkan ketika ta'arud dijamak dulu. Kalau mungkin dijamak. Dijamak dengan cara bagaimana? Bisa ditakwil. Atau kalau dia am dengan khas, yang am di taksis. Atau kalau mutlak muqayyad, kalau yang mutlak ditakyid. Dan dengan cara lain, yang jelas dijamak dulu kalau mungkin dengan cara-cara itu tadi. Kalau nggak bisa dijamak, baru pindah ke apa yang namanya nasikh wal mansukh. Kalau diketahui yang mana duluan, yang mana mutaakhir, yang mana nasikh, yang mana mansukh. Ini kan berdasarkan tarikh. Kita harus tahu tarikh yang mana diriwayatkan duluan, yang mana diriwayatkan belakangan untuk mengetahui bahwasanya di nasikh wal mansukh. Sehingga para ulama juga menuliskan secara tatbik kitab-kitab yang mengumpulkan hadis yang nasikh wal mansukh. Di antaranya Imam Abu Bakar Al-Hazimi, min a'yan ulama qarn ke-6. Kemudian setelah itu baru tarjih. Ketika nggak diketahui nasikh wal mansukhnya atau mutaqaddim dan mutaakhir, baru tarjih dengan qara'in tarjih yang ada. Nanti beliau di sini saya rasa itu nanti pembahasan selanjutnya, nasikh wal mansukh, tarjih. Itu secara ijmal saya sebutkan. Kemudian tawakuf ketika hal ini tidak bisa, karena kita di sini fokus ke jamak saja. Tamam? Cuman yang membuat saya menjelaskan hal ini adalah qauli beliau, ungkapan beliau ila ma'mul wa ghairi ma'mul. Tamam. Kita tinggalkan. Tapi ta'jil faidah. Di sini halaman 899 104. Ini Athari Ulumil Hadis. Syekh Muhammad Awamah tulis, kata guru beliau Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi ketika di ranjang di rumah sakit. Udah sakit-sakitan beliau untuk mau minta takrir dari Syekh beliau kan. Syekh Muhammad Zakaria. Syarih Muwatta, syarih apa lagi? Syarih Bukhari juga. Ini kitab muhadditsin faqih. Karena memang mengumpulkan fikih dengan hadis itu sebenarnya susah. Cuman beliau dapat takrir seperti itu. Kata beliau di sini, nukil. Beliau punya beberapa nukul yang menguatkan bahwasanya bukan semua hadis sahih diamalkan. Nukul pertama dari Ibrahim An-Nakhai. Kata beliau apa? Kata Ibrahim An-Nakhai, "Inni la asma'ul hadis fa anzuru ila ma yu'khadhu bi fa akhudhu bi wa ad'u sa'irahu." Saya dengar hadis. Sama ini wajib muhaddis kan? Tapi masalahnya fa anzuru ila ma yu'khadhu bi. Setelah sama, saya lihat yang mana yang yu'khadh artinya diamalkan, wa ma la yu'khadh wa ma yudha' fa akhudhu bihi. Yu'khadh akhudhu bihi wa ada' sa'ira hadis. Yang enggak diamalkan berarti ditinggalin. Ini nas pertama. Kemudian dari Ibnu Abi Laila katanya apa? La yafqahu ar-rajul fil hadis hatta ya'khudha minhu wa yada'.
Tidaklah dianggap faqih seorang rajul itu, tidaklah dianggap faqih seseorang itu sampai dia mengambil hadis dan meninggalkan. Artinya apa? Jangan semua yang dihafal diamalkan. Kenapa? Karena ta'arud itu tadi ada. Dalilnya apa tadi? Nasikh wal mansukh. Bahkan mu'allafat, para ulama menulis, mengumpulkan hadis-hadis yang ta'arud itu tadi. Baik mereka jama' atau nasikh wal mansukh atau tarjih atau tawakuf. Semuanya itu ada tatbiqiyan. Kita nggak perlu buhaithin mu'asirin untuk hal ini. Karena banyak kutub yang mengumpulkan itu. Nanti kita akan sebutkan. Dia akan sebutkan sini. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga kata beliau dari Ibn Rahmat, dari Ibn Mahdi. Kata apa? Ta'abir Ibn Mahdi. La yajuzu an yakuna rajul imaman hatta ya'lama ma yasih wa ma la yasih. Wa hatta la yahtajja bi kulli syai' wa hatta ya'lama ma bi makharijil ilm. Tidaklah, nggak boleh atau nggak bisa seseorang itu menjadi imam sampai dia mengetahui yang mana yang sahih atau yang nggak sahih. Artinya jangan semua hadis diambil. Sahih, nggak peduli. Yang jelas hadis, terus diambil. Terus dihafal, terus ditulis. Nggak ada tamyiz. Dan juga, kalau dia sudah mentamyiz yang mana sahih, yang mana nggak sahih, dia harus tahu yang mana yang yuhtaj bihi, yang dijadikan argumen, dijadikan dalil, dijadikan diamalkan, dan yang mana yang tidak diamalkan. Ini nas ketiga. Tamam? Kemudian yang keempat, Ibnu Wahbin ngomong apa? Laqitu 300 alim, 60 aliman. 360 ulama sudah saya ketemu, kata beliau. Kalaulah bukan karena Imam Malik, ini bukan Imam Syafi'i. Tamam? Karena Ibnu Wahb muridnya Imam Malik. Dan kalau bukan karena Laits, Imam Malik dan Imam Laits muta'asiran dan sahabat, keduanya sahabat karib. Kalau bukan karena mereka berdua, wala Malikun wal Laits la dhalaltu fil ilm. Maka saya akan sesat. Kenapa sesat? Karena itu tadi. Nggak tahu yang mana diamalkan, karena ada ta'arud itu. Hatta usulin sendiri mengkhususkan satu bab untuk cerita mengenai ta'arud saja, tamam? Kemudian ada ibarah lain apa? Al haditsu mudillatun atau madillatun illa lil fuqaha. Hadis itu adalah berpeluang untuk menyesatkan sahibnya, kecuali kalau dia faqih. Tamam? Gimana lagi? 104. Ini terakhir. Nas terakhir. Ini kalau muhadithin semua. Kita nggak mau orang pemahaman itu masih lengket di orang, kita nggak mau di muslimin. Artinya apa? Setiap sahih diamalkan. Jangan. Kita nggak mau pemikiran itu masih ada, ya khususnya fi thalabil ilm. Kata beliau sini, Ibnu Abi Layla tadi sudah dinukilkan. Ibnu Sufyan Al-Thawri ngomong apa? Imam Sufyan Al-Thawri. Qad ja'at ahadits la yu'khadhu biha. Ada beberapa hadis tapi la yu'khadh biha. Sabitah di bahwasanya hal itu adalah hadis tapi enggak diamalkan. Tamam? Jadi, kenapa enggak diamalkan? Karena adanya ta'arud. Ketika ta'arud kalau mungkin dijamak diamalkan dua-duanya, kalau enggak mungkin ditarjih, berarti kalau ditarjih berarti ada yang marjuh. Yang marjuh enggak diamalkan. Padahal semuanya sahih. Ketika dinasikh wal mansukh juga kan yang diamalkan yang mansukh, padahal juga sahih. Ketika tawakuf juga di sini cenderung mendekati hal itu. Dua-duanya bahkan enggak diamalkan. Ini semua hadis sahih. Kita nggak cerita hadis sahih dan dhaif, sahih lawan dhaif, dhaif lawan dhaif. Kita nggak cerita di situ. Saya sudah bilang tadi kita masih berada di lingkaran apa? Hadis sahih. Tamam? Harap ini dipahami. Tamam. Kita lanjutkan. Ya Imam, ya Hafidz Ibnu Hajar, kenapa sih ada hadis sahih, qabul, makbul, hasan atau sahih? Ada yang diamalkan, ada yang nggak diamalkan. Kata beliau, li'annahu, yakni li'annal maqbul itu, kalau in salima minal mu'aradati ay lam ya'ti khabarun yudadduhu fa huwal muhkam wa amthilatu katsira. Karena ay al khabar maqbul sahih atau hasan, kalau dia salim, selamat, aman dari mu'aradah atau dalam artian apa, al mu'arid, enggak ada yang yang bertentangan dengannya. Nggak ada mu'aridnya, nggak ada kontradiksi dengan hadis lain yang sama derajatnya, sama-sama makbul, sama-sama sahih. Tamam? Di sini ada khilaf, apakah mesti sama-sama sahih atau nggak masalah kalau dua-duanya sahih walaupun ada tafawud. Di sini ada dua pendapat. Ai lam ya'ti khabarun yudadduhu. Apa arti mu'aradah? Nggak ada khabar lain atau hadis lain yang bertentangan dengannya. Maka hadis ini namanya muhkam. Makanya ta'rif muhkam apa? Dari sini keluarlah. Apa sih muhkam? Saya kan tadi sebut, kita ini pembahasan kita sekarang muhkam dan mukhtalif hadis. Ini yang pertama. Muhkam itu apa sih? Kata di sini beliau tidak mentarikh Ibnu Hajar, tapi Al-Mu'alliq rahimahullah bilang apa? Al-muhkam al-haditsul ladzi la yu'ariduhu khabarun wala dalilun akhar. Hadis yang tidak
dipertentangkan, tidak ada pertentangan dari hadis lain, baik la yu'adziru khabarun, baik dari hadis lain khabar, wala dalilin akhar, atau dari Quran. Artinya aman. Hadis ini aman untuk diamalkan. Aman dari apa? Dia sudah sabit, baik sahih atau hasan. Kemudian juga enggak ada masalah dalam memahaminya. Dalam iskal, dalam ibarahnya tak ada gumud, enggak ada gumud. Dan layak sudah diamalkan terus langsung. Di sini saya akan menyebutkan dua contoh dari Imam Al-Hakim, karena beliau sini menyinggung bahwasanya Imam Hakim telah mengifradkan satu bab khusus mengenai muhkam dan mukhtalif. Misal pertama hadis muttafaq alaih, dua-duanya, kedua hadis yang saya akan sebutkan dua-duanya adalah muttafaq alaih. Hadis pertama, inna asyaddan nasi yaumal qiyamati adaban alladzina yushabbihuna bi khalqillah. Nama ini hadis muttafaq alaih. Sesungguhnya orang yang paling syadid hukumannya, paling keras hukumannya atau azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupakan makhluk Allah dengan yang lain. Dalam artian mereka-mereka yang melukis makhluk hidup, sehingga nanti akan disuruh untuk meniupkan ruhnya. Tamam? Ini salah satu contoh. Ini hadis ini enggak ada mu'aridnya. Sehingga hadis ini statusnya apa? Muhkam. Hadis kedua, idza wudi'al 'asha wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asha. Jadi kalau salat sudah dekat, waktu masih lapang, ini tafakuhannya, dan makanan makan malam sudah tersedia dengan syarat sudah tersedia. Berbeda kalau antum lapar tapi makan malam belum tersedia, waktu salat sudah masuk, maka salat dulu. Di sini muqayyad kalau makanannya sudah maudhu'. Dan ini mu'tamad fiqh Syafi'i. Fiqh Syafi'i madhhab al-muhadditsin. Wa hadits idza wudi'a al-'asha wa qimati shalah fabda'u bil 'asha. Maka mulailah dengan 'asha, itu makan dulu, makanan sudah tersedia baru salat isya. Ini dua contoh dari sekian, dari mayoritas hadis yang ada di dunia dan di akhirat. Semuanya muhkam, mayoritas hadis. Tamam? Muttafaqun alaih. Tamam. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan. Sudah selesai muhkam. Kemudian kita masuk ke mukhtalif. Mukhtalif itu tadi dengan ibarat lain, kalau muhaddits fil usul mereka sebutkan dengan ta'arud. Fi bab ta'arud. Jadi mereka bagi di sana di usul fiqh itu pembagian pertama dua-duanya am, yang kedua dua-duanya khusus, yakni aman, mu'arid wa mu'arad. Yang kedua dua-duanya khusus, khasan. Yang ketiga satu umum, satu khusus. Yang keempat, kedua-duanya ada umumnya, ada khususnya. Jadi min wajah. Begitu yang keduanya, mu'aridnya. Ada umumnya, ada khususnya. Masing-masing dari empat ini prosesnya amaliyahnya sama. Yang kalau dia dua-dua am, dijamak dulu. Selalu mereka memulai semua dengan jamak dulu. Kalau nggak mungkin jamak, yaitu apa? Ada nggak? Diketahui nggak nasikh wal mansukh? Diketahui nggak tarikh? Kalau mungkin, lakukan itu. Kalau nggak mungkin juga, harus tarjih. Tapi, kalau dua-duanya am, bagaimana menjamaknya? Ya, dengan takwil. Kalau dua-duanya khusus, ya juga dengan takwil juga. Cuman kalau yang ketiga ini sekarang, kan jamak, mulai dengan jamak juga. Saya udah bilang tadi semua mulai dengan jamak. Bagaimana menjamaknya? Mudah, lebih mudah kalau yang ketiga. Karena yang satu am, satu khos. Tinggal dia apa? Dikhususkan aja yang amnya. Udah, selesai. Kalau nggak mungkin, nggak mungkin. Ini jarang terjadi karena ini am, ini khas. Nggak mungkin kita pindah ke yang kedua. Karena udah selesai di jamak. Mungkin imkaniyah itu ada. Kecuali kalau nggak mungkin, sudah. Itu ma'ruf urutannya. Yang keempat mudah juga. Karena masing-masing ada umumnya, ada khususnya. Begitu juga di mu'aridnya. Ada umum. Ya udah. Yang umum di mu'arid hadis pertama, khususkan aja dengan yang khusus di yang kedua. Begitu juga yang umum di yang mu'aridnya dikhususkan dengan yang pertama. Macam hadis kayak hadis apa? Idza balaghal ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Ya, kalau udah sampai 2 qullah, air itu enggak akan bernajis. Ini kan ada umumnya, ada khususnya. Khususnya apa? Dia kalau udah sampai qullatain aja baru enggak bernajis. Berarti sedangkan di hadis lain terbalik. Air itu kalau berubah warnanya, launan wa ta'man wa rihan, maka bernajis. Jadi tinggal diinikan aja. Jadi khulasahnya apa?
Khulasahnya ya kembali ke mazhab Syafi'i juga. Air itu kalau balaghal qullatain la yahmilul khabas dengan syarat apa? Enggak berubah. Sudah, selesai. Tamam? Itu misal. Mimba bita'lil karena itu bukan bahasanya sekarang, tapi mimba bita'jilin manfaah. Kita lanjut. Wa in urida fala yakhlu imma an yakuna mu'aridu maqbulan mithlahu aw yakun. Tapi tadi yang masalah usul ini silahkan rujuk ke kutubul usul. Karena kita sebutkan itu istitradan. Kita sekarang fil hadis. Tapi saya enggak lupa untuk tanbih bahwasanya pembahasan ini istirak, ada wajhul istirak antara 3 fan tersebut. Jadi perlu. Wa in urida fala yakhlu kata beliau. Wa in urida fala yakhlu imma an yakuna mu'aridu maqbulan mithlahu wa yakuna mardudan. Kalau urida, kalau ada hadis yang mu'arid, hadis yang pertama, kita kan ambil 2 hadis nih. Hadis pertama yang kedua. Hadis ini kita sudah mengira pertama ini muhkam. Tahu ketika dicari oleh seorang faqih usuli dan muhaddis, ternyata ada hadis kedua yang mana dua-duanya dari segi hadisnya, dari segi sanad sama-sama apa? Sahih. Sama-sama hasan. Tapi dari segi dalalahnya enggak akan diketahui kecuali oleh seorang faqih. Tamam? Dia mendapati bahwasanya yang kedua ini mu'arid untuk yang kedua ini. Nanti ada misal, tamam. Saya ada misal. Maqbulan mithlahu. Syuf an yakuna mu'aridu maqbulan mithlahu. Cuman ini yang saya singgung tadi. Ibarah beli sini maqbulan seolah-olah memberitahuan kepada kita enggak masalah kalau ta'arud ini terjadi antara hadis sahih dengan hasan. Karena sahih makbul, hasan makbul. Ini muqtada ibarah beliau di sini. Au yakunu mardudan. Wa in urida fala yakhlu. Imma an yakuna mu'arid. Jadi tetap di qauli di sini makbulan itu yahtamilul amrain. Baik dia hasan atau sahih. Sedangkan mu'aradnya apa? Sahih. Tamam. Ini ihtimal pertama kata Imam Ibnu Hajar. Karena beliau mau membagi ini. Bisa jadi atau sama ada mu'aridnya makbul atau mu'aridnya mardud. Ya, dalam artian apa? Ada 2 hadis. Hadis yang pertama sahih. Hadis yang kedua dari segi dalalahnya mu'arid hadis pertama. Tapi dari segi isnadnya apa? Mardud. Tamam. Fathani. Beliau mulai dengan yang kedua dulu. Amaliyah untuk proses selanjutnya. Tapi beliau mulai dengan yang kedua. Padahal beliau tadi mulai di atas yang pertama. Kata beliau, fathani la athara lahu li'anna al-qawiyya la yu'athiru fi mukhalafati dha'if. Yang kedua, enggak ada kesan. Kenapa? Karena yang ta'arud yang terjadi adalah antara sahih dan dha'if. Otomatis apa? Otomatis kita ambil yang sahih. Maka kita bilang la athara, enggak ada efek. Kenapa? Karena qawi, yaitu sahih, la yu'athir fihi mukhalafati dha'if, tidak berkesan mukhalafah dari hadis dhaif. Wa in kanatil mu'aradatu bimithlihi. Di sini masuk mukhtalif hadisnya. Wa in kanatil mu'aradatu bimithlihi fala yakhlu imma an yumkina al-jam'u baina madlulayhima bighairi ta'assufin aw la. Fa in amkana al-jam'u fa huwa an-naw'u al-musamma mukhtalif al-hadits. Ini yang kedua kan? Yang kedua untuk pembagian kalau ada mu'arad dan mu'arid. Ketika terjadi ta'arud. Yaitu apa? Ta'arud antara 2 hadis yang mana dua-duanya makbul, atau 2 hadis yang mana dua-duanya sahih, atau 2 hadis yang mana dua-duanya hasan. Kalau kita mau tambah 2 hadis yang mana satu sahih satu hasan. Tapi di sini muskilah sebenarnya kalau ta'arud antara sahih dan hasan. Karena sebelumnya beliau sendiri sudah ngomong, wa jami'u ini di atas sahih Muslim. Wa jami'u ma taqaddama min aqsamil maqbul tahsulu faidatu taqsimihi bi'tibari maratibihi 'inda al-mu'aradah. Di sini enggak ada yang mentahqiq. Tamam? Kita biarkan masalah ini tetap gantung di situ, tamam. Wa in kanatil mu'aradatu bimithli fala yakhlu imma an yumkinal jam. Jadi kalau mu'aradah itu dengan yang sama, anggaplah sahih dengan sahih supaya kita salim dari i'tirad. Ini sekarang sahih dengan sahih. Karena beliau di misal beliau sendiri seperti itu, sahih dengan sahih. Ini juga bagi 2. Bisa yang pertama sahih, kedua sahih ini bisa jadi ada imkanul jama'. Ini yang pertama. Mungkin untuk dijama' antara kedua madlulnya. Dalalahnya artinya. Matan lah. Berarti ini matan. Ini bukan apa? Bukan isnad. Karena isnad taqaddama. Dirasa isnad harus duluan di sini. Harus sudah selesai duluan baru kita mau masuk ke bab ini. Tamam? Berarti kita masukkan ke apa namanya? Laboratoriumnya muhadditsin. Sudah diproses kan ada ma'mal muhadditsin. Sudah hadis dua-duanya sahih. Pindah ke ma'mal sebelahnya yaitu fuqaha.
kerjaan fuqaha sekarang. Diproses. Ternyata ta'arud. Tapi mungkin nggak jamak. Kita tanya fuqaha atau usuli. Tergantung dulu. Kita secara teori dulu. Kalau mungkin jamak, ya udah dijamak. Tapi dengan syarat. Dijamak tapi jangan ada ta'assuf. Jangan dipaksa-paksain. Saya beberapa kali pernah itu di Fathul Bari itu Imam Ibnu Hajar nggak beberapa kali itu beliau kena. Karena beliau Ibnu Hajar memang kan punya sina'ah tersendiri dalam jam'ul ahadits ketika ta'arud. Antum kalau mau lihat sina'ah beliau banyak di mu'allafat beliau khususnya di Fathul Bari. Kebetulan pernah jadi muqarrar di kuliah. Tamam? Beliau sering itu aktar min marrah, ghairu marrah. Ketika menjamak itu sering ada ta'assuf. Terus kata ini wa fihi ta'assuf, wa fihi ta'assuf. Datang mu'taridnya wa fihi ta'assuf. Ada takalluf. Ini dipaksakan. Bahkan ketika beliau di kitab apa? Al-Qaulul Musaddad fi Dzabbi an Musnad Ahmad juga muhakkik saya rasa. Itu kritikan yang diarahkan ke Ibnu Hajar ada ta'assuf juga. Bahkan juga ketika beliau taghliq ta'liq atau rad balas kritikan Imam Daruqutni ke hadis Sahih Bukhari. Ada beberapa hadis juga diarahkan ke beliau bahwasanya ada ta'assuf di situ. Tapi itu wajar. Wajar walaupun beliau sudah tapi beliau seorang usuli sina'ah itu alat itu semua hadirah indahum. Tamam. Wa bi ghairi ta'assuf aw la. Tapi di sini kita kembali muqayyad imkanul jam'i ma'a adami ta'assuf. Artinya kalau al-jam'u itu mungkin, tapi mungkin dilakukan al-jam'u berbarengan dengan ta'assuf. Artinya apa? Jamak tapi dengan ta'assuf. Kata syurrah apa? Berarti harus pindah ke amaliyah selanjutnya. Jangan apa? Jangan sampai jamaknya dengan ta'assuf. Kalau yang merujuk syuruh, mereka bilang kalau ada ta'assuf berarti harus pindah ke apa? Ke nasif khal mansuh ketika diketahui. Dan selanjutnya, tamam? Aula, berarti ini yang kedua. Imkanul jam'i bi ghairi ta'assuf. Kalau bisa sudah selesai. Tapi kalau nggak bisa, aula, ini dia yang kedua. Dilihat dulu. Sudah, ini sudah selesai dua taksim itu. Kemudian beliau tafri' untuk taksim itu tadi. Fa in amkana, kalau yang pertama imkanal jam'u, ya ini apa? Bi ghairi ta'assuf. Fa huwa naw'ul musamma mukhtalifil hadits atau mukhtalifal hadits. Maka inilah yang dinamakan dengan mukhtalifal hadits. Sebagian surah juga lebih dari satu syarih menyatakan bisa juga mukhtalif di sini matbut dengan bi fathil lam. Jadi mukhtalif dengan mukhtalaf. Apa kata mu'alliq di sini? Mu'alliq mau menyebutkan ibarah lain atau lafaz lain. Di sini beliau sebutkan mukhtalifil hadis. Ada nama lain untuk ini supaya kita enggak terjebak. Kata beliau sama aidan muskilal hadis. Dan dari sinilah Imam At-Tahawi menamakan kitabnya nanti kama sayati Syarh Muskilil Athar atau Muskilil Athar. Kata beliau wa sama aidan muskilal hadis wa huwa apa sih muskilil hadis? Muskilil hadis adalah ma ta'arada zahiruhu ma'al qawaid. Hadis yang secara zahir ada ta'arud. Ta'arudnya dengan kaidah-kaidah Islamiyah, yaitu dengan Quran atau dengan ijma' atau dengan qiyas. Ini kan umum nih. Fa'auhama ma'nan sehingga mengihamkan kepada kita ma'nan yang batil. Seperti misal yang sayati nanti. Atau ta'arudnya terjadi dengan nas syar'i akhar, yaitu dengan Quran atau dengan hadis. Berarti yang dimaksud dengan qawaid tadi qawaid usuliyah atau qawaid syar'iyah atau maqasid juga min babil qawaid. Itu a'am. Tamam? Silahkan lihat halaman 99. Tamam. Saya udah lihat kemarin. Apa katanya? Ini wa in kana lafdhu musta'mi kathar lakin fa madhul liqa ihtaja ila kutub sunnah fi syarh ma'ani al-akhbar bayan mushkil minhu sama tasawwur katawi khalatabi. Sudah ini sampai di sininya. Hanya 4 baris ini saja yang beliau maksudkan. Karena pembahasan ini dibahas lagi nanti. Tamam. Mau kata beliau sini apa? Mukhtalif hadis. Sekarang kita masuk ke misal. Wa mathalahu Ibnu Shalah bi hadis. Apa sih misalnya? Ibnu Hajar kan antum tahu nuzah ini kalau lah enggak ada Ibnu Shalah, ini nuzah enggak ada, bahkan nukhbah enggak ada. Sebagaimana kita sudah singgung di muqaddimah Ibnu Hajar sendiri. Tamsil ini atau pembahasan ini sudah juga dibahas oleh Ibnu Shalah, bahkan beliau menyebutkan amthilahnya. Ibnu Shalah mentamsil dengan hadisnya apa? Hadis Nabi sallallahu la adwa wa la tiyarah. Ma hadis firra minal majdhum firaraka minal asad. La adwa wala tiyarah wala hamah wala apa namanya? Wala hamah, tamam.
ada satu lafaz lagi. Dengan itu hadis pertama. Hadis kedua yang mu'arid untuk hadis ini atau yang yudhan bahwasanya di mu'arid adalah hadis firra minal majdum firaraka minal asad. Tapi sebelum kita masuk ke bahwasanya ini muta'arid atau tidak kan harus ada sinah hadithiyah dulu. Harus ada dirasa isnad dulu. Ternyata memang didapati kedua-duanya sama-sama sahih. Akan tetapi masalahnya ta'arudnya ada. Tapi saya tadi nggak ada tanbih yang ta'arud. Yang terjadi adalah ta'arud pada zahir ibarah. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena jangan kita memahami ketika kita mengaji atau membahas pembahasan ini yang ta'arud yang terjadi adalah ta'arud hakiki. Nggak ada. Karena Imam Ibnu Khuzaimah, sebagaimana Ibnu Shalah juga meriwayatkan atau menyebutkan ibarah ini dari Imam Ibnu Khuzaimah. Apa kata Imam Ibnu Khuzaimah? Sahibus Sahih, gurunya Imam Ibnu Hibban. Kata beliau, la a'rif ruya ani Nabi SAW hadithaini atau la a'rif ruya Nabi SAW hadithani hadithani bi isnadaini hadithani bi isnadaini muta'aridaini atau bi isnadaini sahihaini mutadaddaini. Kurang apa lagi qaidnya? Faman kana indahu, kalau siapa saja di antara kalian yang dapat, fa in kaman kana indahu falyatini bihi wa alif bainahuma. Artinya apa? Beliau menjamin dan kalam ini enggak ada mu'arid. Kalam beliau ini muhkam. Apa artinya apa? Ulama sepakat bahwasanya enggak ada yang namanya ta'arud hakiki. Bidalil Imam Syafi'i sendiri sudah membahas hal ini dari awal-awal. Bahkan beliau nanti kama sayati ini kitab beliau Ikhtilafil Hadits itu digabungin dengan dengan Tabaat Katsirah, di antara tabaat yang ada itu digabungin dengan kitab Al-Um yang dicetak dengan beberapa tabaat di antara Syekh Rifat Fauzi. Gabung itu. Saya rasa kalau di tabaat Syekh Rifat itu di jilid 10. Tamam? Tergantung coba cetakan. Itu sudah digabungin. Itu tadi ibarah-ibarah Ibnu Wahbin atau Imam Ahmad tadi laula Syafi'i laudallan. Karena beliau sudah selesaikan itu. Sini kasih hadis, ada ta'arud zahiran, saya jamak atau saya nasikh. Atau saya apa? Atau tawaquf ila akhiri. Intinya enggak ada yang namanya ta'arud hakiki. Tamam? Tamam. La adu wala tiyarah wa firra min al-majzum. Hadisnya di mana ini? Muttafaq alaih. Kedua-duanya hadis muttafaq alaih. Khalas. Itulah mafrugh minhu. Kita sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada janib usulinya. Wajhul jam'i bainahuma. Kan sekarang ini yang misal untuk yang bisa dijamak. Kata beliau Al-Hafidz, wajhul jam'i bainahuma anna hadhihi al-amrad la tu'di bi tabi'ah. Lakin Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala mukhalatata al-marid biha lis-sahih sababan li'a'da'ihi maradahu. ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غير من الأسباب كذا جمع بينهم ابن صلاح تبعا لغيره. Bagaimana Ibnu Shalah menjamak antara kedua ini? Ini jamak Ibnu Shalah karena Ibnu Hajar punya versi atau punya pendapat tersendiri untuk menjamak hadis ini. Ibnu Shalah sebagaimana antum dapati di muqaddimahnya seperti ini kata beliau, bahwasanya ini penyakit-penyakit ini tidaklah menular dengan sendirinya secara alami. Kan kalau kita berbicara dengan ahli biologi sekarang ini, antum semua sudah pernah belajar ilmu biologi, bahkan fisika, kimia, itu kan mereka, keyakinan mereka apa? Itu mereka yakini. Mungkin kita sebagai muslimin mempelajari ini bukan mimbabi. Oh berarti ketika kita sendiri pelajari, tapi kita nggak diajarin, nggak diajak untuk meyakini itu secara hakikat. Karena al-ta'thir fillah, itu kan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Jauharah atau Kutubil Aqidah kita. Tapi itu mereka kufar, falasifa atau ahli ulama, dengan ulama dalam istilah umum ya. Kalau karena terjemahan ke bahasa Arab juga mereka kita sebut ulama, cuman ulama ahli sains, sah, ilmuwan. Ahli biologi itu mereka meyakini. Jadi secara natural. Jadi ada penyakit menular, ya udah menular karena si ini secara hakikah. Tapi kita sebagai muslimin enggak ngomong seperti itu. Maka kita bilang la tu'di bi tabi'iha, sebagaimana yang diyakini oleh ahli tabi'ah. Lakin Allah Subhanahu wa taala, ini dia Ahlussunnah, Allah SWT yang menjadikan mukhalatatal marid dengan si sehat penyebab menularnya penyakit itu. Pas sekarang kita lagi di corona, ya seperti itu. Dan ini dikuatkan dengan apa? Dengan hadis Nabi bilang apa? Kalau kamu berada di suatu negara itu atau bukan negara, itu balad, enggak jangan diterjemahkan negara, itu suatu tempat, mantiqah. Sebagaimana ini dhabi Imam Bajuri di Babil Jum'ah. Balad itu bukan negara.
Bahkan seperti Madinah Nas. Intinya balad ada unsurnya sudah cukup disebut balad. Intinya satu balad ada ta'un dan kamu di situ jangan keluar. Dan kalau ada di satu negara ta'un, kamu di luar jangan masuk. Hadis sahih. Ini pendapat Ibnu Salah dikuatkan dengan hadis ini. Artinya apa? Penularan itu bukan terjadi sendiri. Tamam, sorry. Hadis ini bukan menguatkan hadis pertama. Hadis ini, ta'un itu. Hadis ini menguatkan hadis kedua nanti. Fira minal majdzum. Tamam? Jadi intinya bagaimana memahami hadis pertama? Ini keyakinan. Hadis pertama ngomong ngajarin kita i'tiqad, akidah. Artinya apa? Secara hakikat enggak ada yang penyakit menular. Dan enggak ada juga namanya pesimis ya. Jadi kalau burung ini ke kanan berarti gini. Burung ke kiri itu kan tiarah, tatayur. Karena ini berkaitan dengan kata ulama menjelaskan hadis ini kenapa Nabi ngeluarin sabda ini. Berkaitan dengan sabul wurudnya karena keyakinan orang-orang waktu dulu itu ya seperti itu. Jadi ada penyakit menular, mereka meyakini penularan itu ya gara-gara si sakit. Begitu juga tatayur itu tadi, wala hamah itu tadi, kemudian hantu. Intinya hal-hal seperti ini itu jadi keyakinan di mereka. Tapi dalam waktu bersamaan ini juga rad kepada siapa? Tabi'iyyin, ahli biologi, ahli ilmuwan sains itu tadi. Yang kedua, belum. Tamam. Ya ini udah digabungin ini. Jadi la tu'adi bi tabi'ah di situ akidahnya. Lakin ini di sini dia. Ini dia. Saya lanjutin baca. Tsumma qad yatakhallafu dzalika an sababi kama fi ghairi minal asbab. Itu kan secara hakikat. Artinya apa? Kalau ada yang sakit, kalau ada yang kena virus, gabung sama orang yang sehat. Jadi kalau Allah izinkan, ini semua yang sehat kena. Tapi kalau qudratullah enggak ada, ya udah. Ini yang dimaksud dengan yatakhallaf. Nah. Ini ibarah kutub aqaid kita juga. Qad yatakhallafu dzalika. Ketika mukhalatah ini si marid dengan yang sehat, bisa jadi enggak sakit juga. Dan ini terjadi. Nabi SAW pernah sekali itu, bahkan Ibnu Abi Jamrah ketika cerita mengenai hadis ini juga di Bahjatin Nufus ngomong seperti itu. Jadi Nabi itu makan dengan satu talam dengan orang yang kena tong. Tapi enggak masalah, enggak kena. Makanya ada yang ada para ulama syurah yang membagi dua. Ini hadis ini untuk yang lemah, kata mereka. Lemah secara yakin. Adapun untuk mereka yang kuat, orang kuat secara maknawi, tawakkulnya tinggi apa semua, jadi enggak ada masalah. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi SAW sendiri. Tsumma qad yatakhallafu dzalika an sababihi. Artinya apa? Mukhalatah tapi enggak sakit yang lain. Satu kena virus tapi ketika dia gabung dengan orang sehat enggak kena. Yatakhallafu dzalika an sababihi. Kama fi ghairihi, sebagaimana pada asbab yang lain, sebagaimana orang Nabi Isa lahir enggak ada ayah. Itu cukup satu misal. Itu takhalluf asbab. Kita semua lahir ada proses laki-laki perempuan. Keluarlah apa? Yang terjadi pada Nabi Musa. Sudah tenggelam, sudah di depannya laut, tapi disuruh pukul tongkat, malah jadi jalan, selamat semua sampai seberang, yang tenggelam malah Fir'aun. Ini kan yatakhallaf asbabnya. Seharusnya air itu menenggelamkan, bukan menyelamatkan. Nabi Ibrahim, ya naru kurni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tamam? Cuman kalau di akidah juga itu kan kita apa? Ada an-nafi'ud dhar fil asma', an-nafi'ud dhar. Di situ juga Imam Bajuri atau di Syarhil Jauhara kan dijelaskan di situ. Hanya saja menisbahkan doror itu ke Allah itu kuranglah layak. Makanya Sayyidina Ibrahim ketika menyebutkan apa? Di Quran itu, wa idza alladzi yut'imuni yasqin wa idza maridtu fayashfin. Beliau enggak ngomong wa idza amradani. Nah, itu saja tanbih untuk dalam hal ini. Karena pada hakikat la yaf'al illallah. Tamam. Kadza jama' bainahum min shalah, tamam. Kata Ibnu Hajar ini kata beliau tabri'ah. Jadi saya ini nukil Ibnu Hajar, ini bukan pendapat saya kata Ibnu Hajar. Ini pendapat Ibnu Shalah. Kata ini kan tabri'ah, kalau kita belajar mustalah Syafi'iyah kan seperti itu. Kata qal. Kata itu kan tabri'ah, mau apa? Berlepas diri. Bukan saya loh yang ngomong. Kata qal. Kata jama' bainahum min shalah taba'an li ghairihi. Bahkan bukan beliau orang yang pertama sekali mengumpulkan atau menjamak hadis ini dengan cara seperti ini. Wal aula, tapi saya punya pendapat sendiri kata beliau. Fil jam'i an yuqal, tapi yang lebih tepat, ini versinya siapa? Ibnu Hajar. An yuqal inna nafyahu sallallahu alaihi wasallam lil adwa baqin ala umumi, bahwasanya penafian Nabi sallallahu alaihi wasallam lil adwa itu baqin ala umumi. Kan Nabi bilang kan la adwa wala tiarah.
Ini kan nafyul adwa nih. Itu baqin. Tetap sebagaimana dia tetap umum, sebagaimana di riwayatnya la adwa, memang enggak ada adwa, tetap umum. Kenapa? Karena Nabi SAW atau diriwayatkan Nabi SAW waqad sahha qaulu SAW la yu'di syai'un syai'a, bahwasanya tidak ada sesuatu yang bisa menular dengan sendirinya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam liman 'aradu bi anna al-ba'ira al-ajraba yakunu fil ibli as-sahihati fayukhalituha fadajrab. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam liman 'aradahu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi dikritik atau ada yang mu'tarid gitu. Seorang mu'tarid bahwasanya ba'ir ini kan unta. Al-ajrab ini kan penyakit kulit. Penyakit yang menular di kulit tapi dia menular. Jarban kan. Yakunu fil ibil. Ibil sahih ini kan jamak dah jadinya. Berarti ini beberapa ibil, beberapa unta. Sehingga ketika si ba'ir yang satu ini gabung sama ibil, yang beberapa ibil dari berapa ekor, jadi apa? Fayukhalitu fatajrab juga semua. Jadi semua apa? Anggaplah 10. Jadi semua ini ibil al-jarba. Semuanya apa? Kena penyakit itu. Haitsu radda alaihi biqauli. Ketika Nabi ditantang oleh orang itu buktinya dia yakin, orang itu yakin bahwasanya ini penyebab itu ibil ini semuanya kena jarban seperti ini gara-gara satu ba'ir ini. Terus Nabi ngomong apa? Faman a'dal awal. Terus yang ajrab itu tadi yang satu itu tadi siapa yang apa? Menular dari siapa gitu. Jadi di sini syahidnya apa? Tetap apa namanya Nabi SAW mentakkidkan bahwasanya juga ini faman a'dal ini mengakidkan hadis beliau la yu'di syai'un syai'an, bahwasanya tidak ada yang menular dengan sendirinya. Berarti apa? Kembali apa? Nabi ngajarin dia satu akidah, yaitu apa? La yu'di illa biidznillah, atau di sini dengan ibarah Ibnu Hajar, Ibnu Shalah, lakin Allah SWT ja'ala mukhalatah. Atau bahkan juga yang pertama itu juga sakitnya karena siapa? Karena Allah itu. Cuman kita tidak menisbahkan seperti itu. Yakni an Allah SWT, apa sih maksudnya? Bahwasanya Allah SWT ibtada'a dzalik, Allah yang memulai. Jadi dia ajrab ini, ba'ir ini jadi ajrab bukan karena makhluk juga kan, kata beliau. Tapi dari siapa? Dari Khaliq. Ibtada'a dzalika fi tsani. Ibtada'a dzalika fi tsani. Sebagaimana Allah mendatangkan penyakit itu pada yang pertama, pada yang kedua. Kan yang kedua nih kita dah lihat nih, ibil ini sekarang semuanya jarban. Sebagaimana ini dari Allah, bukan dari ba'ir. Begitu juga yang terjadi pada ba'ir yang pertama juga dari Allah. Toh dua-duanya dari Khaliq, dari Al-Mu'athir, Al-Wahid, bukan dari ibil wala dari ayu makhluk. Itu maksudnya. Tamam? Jadi nampak beda bagaimana Ibnu Hajar menggabungkan antara Ibnu Shalah dan antara kedua hadis ini. Ibnu Shalah menggabungkan kedua hadis ini dengan apa? Dengan ibarah ulama apa? Aqidah dan fi'il. Yakinnya seperti ini, tapi wajib juga al-akhdhu bil asbab. Wajib makan, tapi jangan yakin yang ngenyangin kamu itu makanan. Kan bisa digabungin. Ini versinya Ibnu Shalah. Tapi Ibnu Hajar enggak. Dua-duanya yakin, kata beliau. Hadis pertama ngajarin yakin, hadis kedua juga yakin. Jadi enggak ada namanya penularan dengan sendirinya. Tamam? Tamam. Itu tamam. Kemudian berlanjutkan. Wa ammal amru bil firar minal majdhum famin babi saddi dzara'i'. Itu hadis yang pertama. Sorry. Kita belum selesai untuk jamaknya Ibnu Hajar. Adapun hadis kedua kata Ibnu Hajar kan firra minal majdhum firaraka minal asad. Larilah kamu dari seorang yang kena penyakit judam sebagaimana kamu lari dari asad. Wa yuqas alai ta'un sekarang ini. Atau penyakit virus manapun. Kata beliau ini diperintahkan supaya menutup dzara'i'. Dzara'i' itu artinya radha'il. Supaya orang enggak salah yakin, enggak salah keyakinan gitu. Kenapa? Bayangkan kalau hadis ini enggak ada. Ini versi Ibnu Hajar ya. Kita coba jelaskan. Otomatis setiap orang yang sakit, dia kalau nggak ada hadis ini ngapain? Ya udah, terserah dia mau gabung sama orang sehat atau sebaliknya. Kalau hadis ini nggak ada perintah. Ini kan firra minal majdhum yahtamil wujub atau irsyad. Bahkan kalau kita bilang wujub ini laisa biwa'id. Karena berkaitan dengan maksud min maqasid syariah itu apa? Nyawa. Ini mati. Ini sampai ke mati ini.
nyawa. Saya bilang apa tadi? Oke, sadid dzara'i'. Kalau nggak ada hadis ini, apa yang orang-orang akan lakukan? Kita sebagai orang sakit, kalau nggak ada hadis ini dan nggak ada juga irsyad dari para atibba, ya udah orang akan dengan seenaknya gabung sama orang sakit yang menular. Jadi apa yang terjadi? Kacau kan? Jadi keyakinan orang apa? Oh, ini penyakit ini berarti secara hakikoh gara-gara si sakit ini. Jadi sudah sampai keyakinan orang sudah sampai ke itu. Sehingga nanti apa? Ya taratang ala dzalik fasadul aqidah. Jadi syariat mau apa? Udah kita potong ini. Hasmun lidzara'i', supaya hal-hal ini kerusakan yakin ini enggak terjadi, kita kita larang orang-orang untuk mereka-mereka yang sehat untuk menjauhi orang-orang yang terkena penyakit menular. Dengan begini, dzara'i' atau radha'il atau fasadul aqidah itu tidak akan terjadi. Tamam. Beliau bilang di sini. Min babi saddid dzara'i' li alla yatafiqa li syakhs alladhi khalatahu syai'un min dzalika, supaya sebenarnya li alla di sini katanya di sini surah li'annahu ini tafaqa, yang tepatnya kalau antum dengan ibarah yang mudah dipahami seperti ini. Ini di mana ini? Saya rasa di Syarah Ali Al-Qari. Ya. Syekh Al-Mulla Al-Qari bilang al-aula ta'biruhu bi li'annahu. Kenapa? Mimba bisa dilakukan. Ini tafaqa, kalaulah kebetulan ada seseorang, asy-syakhs alladhi khalatu syai'. Alladhi khalatahu, yani khalatahu al-majdzum syai'un min dzalik. Ada seseorang yang kena majdzum bitaqdirillah. Syuf, di sini takdirillah tanbih kan. Bahwasanya dia kena majdzum karena takdir Allah. Ibtidaan, tanpa ditularkan dari siapapun. Anggaplah di dunia ini dia orang yang pertama kali kena judam. Ini kan dia kena bukan dari makhluk, tapi bitakdirillah. Udah. Kehendak Allah. La bil adwa, bukan karena menular. Ya. Jadi kalaulah ada orang seperti itu, kebetulan dia kena penyakit ini bukan karena menular dari siapa-siapa, melainkan dari Khaliq, la bil adwa al-manfiyah. Fayudhannu anna dzalika bisababi mukhalatatihi. Setelah itu orang akan mengira bahwasanya hal itu fayudhannu anna dzalika bisababi mukhalatatihi faya'taqida sihhatal adwa fayaqa'u fil haraj fil ithmi. Jadi ketika dia sudah kena bitakdirillah taala tadi, orang akan mengira bahwasanya husul judamnya pada dirinya itu adalah karena apa? Karena disebabkan mukhalatah dia dengan mukhalatah asy-syakhsil majdzum itu. Jadi ketika si majdzum yang kena pertama kali ini, ketika dia gabung dengan orang-orang akan mengira, oh saya kena majdzum ini gara-gara si fulan. Kan gitu. Fa ya'taqida sihatal adwa. Oh berarti yang namanya menular itu benar-benar terjadi secara hakikah, bukan bitakdirillah. Sehingga apa? Ketika keyakinan itu terjadi, fayaqa'u fil haraj. Al-haraj maknanya al-ithmi. Ketika i'tiqad itu kan ada kan mendatangkan apa? Yang namanya dosa. Supaya hal ini enggak terjadi, fa amara bi tajannubihi. Maka Nabi SAW memerintahkan kita atau siapapun yang berada dalam kondisi seperti ini untuk menjauhi orang majdzum itu. Tamam? Kenapa? Supaya apa? Hasman. Yani hasman ini qat'an lil maddah. Udah. Ketika jauh udah enggak ada alasan bilang ini menular, ini enggak menular. Tamam? Semuanya aman, enggak ada penularan. Apa? Ketika enggak ada penularan ya udah i'tiqad ini enggak ada, kan aman. Tamam? Wallahu a'lam. Kemudian pembahasan terakhir, wa qad sannafa fi hadha an-naw' asy-Syafi'i kitab Ikhtilafil Hadits. Kitab Ikhtilafil Hadits saya sudah cerita tadi bahwasanya matbu' dengan ada juga matbu' mufrad. Tamam? Lakinnahu lam yaqsid isti'abahu, tapi beliau tidak bermaksud untuk isti'ab, dan ini jelas karena bahkan beliau punya fadlus sabqi di sini. Tapi beliau yang memulai. Bahkan Imam At-Tahawi itu di Syarh Mushkilil Atharnya itu para ulama bilang nampak kesan istifadah Imam At-Tahawi secara dari sebagian besar sinaah beliau di kitab Mushkil Atharnya itu dari Imam Syafi'i sendiri. Padahal beliau Hanafi. Tapi Imam Tahawi ini kan kana Syafi'iyan tsumma tahannaf. Oke. Kita ikhtilaf hadis lakinnahu enggak maksud isti'ab. Wa sannafa fi ba'dahu, setelah Imam Syafi'i datanglah siapa? Ibnu Qutaibah.
Apa kata beliau sini? Namanya Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Muhammad min aimatil lughati wal adab min ahli sunnah 213 sampai 276. Kana lisan sunnah khatiban fi raddi ala ahli bid'ah katsirat tasnif. Minha asy-syi'r wa syu'ara. Kata beliau sini. Nah di sini penting. Ta'wil mukhtalifil hadis. Ini kitabnya kan? Ta'wil mukhtalifil hadis. Walahu fi rudud ghairu maqbula ahyanan. Dia punya rudud. Bahkan muallifnya, bukan muallif, muhaqqiqnya. Siapa muhaqqiqnya sini? Saya tulis sini muhaqqiqnya kitab fi hadzal, bukan nomor 3, nomor 4, itu nomor 2. Tamam min tab'at ila tahqiq. Dengan tahqiq siapa? Syekh Muhammad Muhyiddin Al-Asfar. Tabah Al-Maktab Al-Islami dan juga di Dauha, Kuwait. Muqaddimah di situ ada muqaddimah muhaqqiq Syekh Muhammad Muhyiddin adalah muqaddimah qayyimah sekitar 40 halaman. Tamam? Sedangkan kitabnya sendiri itu 520 halaman takriban. Cetak tahun 99. Tapi di sini ada mulahadzah Ibnu Qutaibah. Di situ ada apa? Ada rudud ghairu maqbulah. Khususnya muhaqqiq sendiri bilang, penilaian muhaqqiq dari segi sina' hadithi atau hukm halal hadith, beliau ada nazar. Kenapa? Karena sina' hadithiyah bukanlah ikhtisas beliau. Karena beliau lebih kuat di mana? Di al-lughah wal adab. Tamam? Kemudian siapa lagi? Al-Imam At-Tahawi tadi. Ahmad bin Muhammad bin Salam Al-Azdi At-Tahawi Abu Ja'far. Lahir 239. Dikatakan 229. Imam fil fiqh al-Hanafi. Tapi kana syafi'iyan. Minal muhadithin al-hufat al-ba'd jahabilah. Ba'ra wa faqa ahla zamani. Wafat 321. Itulah dia Ma'anil Athar. Di sini beliau sebutkan Ma'anil Athar atau Mushkilil Athar. Tapi yang matbu' itu di Mu'assasah Risalah itu dengan i'tina' Syekh Arnaud. Bukan Syekh Syu'aib. Saudaranya. Ya Syekh Arnaud, betul. Syekh Arnaud itu 16 jilid. Jadi kalau antum berhasil perlulah jadi masyru'. Perlu jadi perencanaan sekarang harus i'tina' kitab ini. Tamam? Matbu'an, bukan hanya PDF atau apa. Yani ala qadril taqah, 16 jilid. At-Tahawi. Kemudian Syekh Nur, bahkan Imam Nusolah, bahkan a'immah ulama memang punya sana' khas untuk kitab ini. Di antaranya sana' siapa itu? Imam Nusolah, bahkan Imam siapa namanya? Imam Syekh Nur bilang, wa huwa awsa'u kutub hadzal fan wa aktsaruha atau wa ahfaluha bil fawaid. Ahfal yani apa? Aktsaruha, hafil. Faidah hafilah. Untuk awsa' dalam bab ini, padahal setelah beliau itu banyak beberapa musannif yang nulis di bab ini, tapi tetap punyanya Tahawi awsa'. Awsa' bukan min awsa'nya, tapi al-awsa' ala al-itlaq wa ahfal. Paling banyak fawaidnya dalam bab ini dan juga amthilah atau tatbiqat dalam bab ini. Jadi kalaulah untuk yang pertama kali untuk i'tina' dengan kutub dalam bab ini sesuai dengan mulai dengan Tahawi, kalaulah dia enggak sanggup beli yang lain enggak masalah, karena dia sudah awsa' wa ahfal faidah. Wa ghairuhuma, ada di situ Imam Khattabi, ada di situ Imam Ibnu Abdul Bar dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mulai jam berapa tadi? Kita mulai jam berapa tadi? Pas lah ya, Pak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan selanjutnya kita akan habiskan nasikh wal mansukh insyaallah. Jadi sampai halaman 79, setelah itu baru masuk ke mardud. Wallahu a'lam wa hakam. Jazakumullah khairan. Sejam